Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 Juli. Kita akan baca dari diary 1592 dan 1593. Ini bicara tentang buku harian. Diary-nya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama 1592, 1593. 1592, 10 Februari 1938. Dalam meditasi, Tuhan memperlihatkan kepadaku sukacita surga dan orang-orang kudus ketika menyambut kedatangan kita di sana. Mereka mencintai Allah sebagai satu-satunya sasaran cinta mereka. Tetapi mereka juga memiliki cinta yang mesra dan tulus kepada kita. Dari wajah Allah lah sukacita itu memancar kepada semua orang, sebab kita melihat Dia dari muka ke muka. Wajah Allah sedemikian manis, sehingga setiap jiwa tenggelam di dalam ekstase. 1593. Tuhan sendiri menggerakkan aku untuk menulis doa-doa dan madah-madah mengenai kerahimannya. Madah-madah pujian ini memaksakan diri pada bibirku. Aku menyaksikan kata-kata pujian mengenai kerahiman Allah masuk ke dalam pikiranku. Kata-kata itu sudah siap dirumuskan, sehingga aku mengambil keputusan untuk menuliskannya sejauh aku mampu. Aku dapat merasakan bahwa Allah lah yang mendesak aku untuk melakukannya. 10 Februari 1938. Di dalam meditasi, Tuhan memperlihatkan kepadaku sukacita surga dan orang-orang kudus ketika menyambut kedatangan kita di sana. Jadi kalau kita pulang, Suster Faustina sudah kasih tahu ya, kita akan disambut. Di dalam meditasi. Jadi kembali lagi, meditasi itu sangat diperlukan. Kalau kita mau ketemu Tuhan, mau dengar suara Tuhan, mau semakin dekat dengan Tuhan, kita perlu melakukan meditasi. Karena di dalam meditasi, Tuhan memperlihatkan kepadaku. Apa yang diperlihatkan? 1. Sukacita surga. 2. Orang-orang kudus yang menyambut kedatangan kita. Jadi kita ini kan warga kerajaan surga. Kita di dunia hanya sementara. Waktu kita pulang, kita disambut dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Mereka mencintai Allah sebagai satu-satunya sasaran cinta mereka. Kita di bumi juga bisa belajar bahwa sasaran cinta kita satu-satunya adalah Allah. Bukan cinta diri ya, bukan cinta hal-hal yang bersifat duniawi. Selain mereka mencintai Allah, mereka juga memiliki cinta yang mesra dan tulus kepada kita. Jadi orang-orang kudus itu peduli sama kita juga, mencintai kita juga, mengasihi kita juga. Tuhan sendiri menggerakkan aku untuk menulis doa dan madah-madah mengenai kerahimannya. Aku menyaksikan kata-kata pujian mengenai kerahiman Allah masuk ke dalam pikiranku.
sudah dirumuskan, sehingga aku ambil keputusan untuk menuliskannya. Aku dapat merasakan bahwa Allah lah yang mendesak aku melakukannya. Apa yang dia alami, dia ceritakan, ya. Semuanya sepertinya Tuhan sudah siapkan, dia tinggal menulis saja. Jadi buat kita juga Bapak Ibu, kalau ada hati tergerak, sukacita, gembira, pencerahan, tulis. Jangan malas. Karena saya juga sering alami ya, saya mendapat pencerahan, tapi ya sudah, saya ingat. Yang terjadi apa? Belum lewat 1 hari, saya lupa lagi apa itu ya pencerahannya, terutama ya dalam adorasi. Jadi biasanya setelah misa pagi, saya dan Haryanto ke ruang adorasi. Di sana bisa setengah jam, bisa 40 menit ya, bisa 12 menit, bisa 15 menit tergantung. Nah, pernah suatu saat dalam adorasi mendapat pencerahan, sukacita ya. Dan setelah itu pulang. Ada dorongan untuk mencatat, karena saya udah sering lupa ya. Tapi nanti lagi, giliran sore duduk mau mencatat, udah lupa pencerahannya. Sebaliknya, saya catat ya. Saya kalau ke adorasi pagi, setelah misa pagi saya nggak catat. Banyak orang ya. Tapi kalau saya datang ke adorasi jam 3 sore, setelah jam kerahiman, saya hening, saya meditasi, dan saya dapat pencerahan di situ sendirian dalam ruang adorasi. Jadi saya bisa catat. Nah, apa yang dicatat, apa yang saya dapat sudah saya catat. Yang luar biasa, setelah sekian lama kemudian, mungkin seminggu, mungkin sebulan, pada waktu catatan itu dibaca lagi, sungguh-sungguh seperti Tuhan ngomong, menguatkan saya, meneguhkan saya, menghibur saya. Jadi saya ingin sharing sama Bapak Ibu, kalau hening, meditasi, dapat pencerahan, catat. Karena suatu saat kata-kata itu bisa sangat menghibur, sangat memotivasi, sangat berguna buat hidup kita selanjutnya. Nah, sekarang kalau Suster Faustina melakukan apa yang sudah tadi diceritakan, begitu pula dengan kita. Hidup kita selanjutnya itu harus yang bagaimana? Kita berdoa, ada madah pujian masuk ke dalam pikiran kita langsung tulis, langsung sharing ya, jangan tunda. Pernah satu kali, waktu itu masih di persekutuan doa, saya ingin sharing sesuatu, tapi ada perasaan tarsok ya, enggak lah, lain kali aja. Akhirnya karena ragu-ragu, akhirnya nggak sharing. Apa yang terjadi? Pertama, ada perasaan yang tidak happy. Kenapa saya nggak berani sharing? Kenapa saya nggak mau mewartakan kebaikan Tuhan? Memang dalam sharing biasanya yang terjadi adalah kita juga menceritakan kelemahan kita, kegagalan kita ya. Tapi di satu pihak lagi kita mendapatkan banyak manfaat, banyak benefit dari peristiwa itu. Tapi karena waktu itu masih baru, jadi nggak berani sharing. Pertama, hidupnya nggak damai. Kedua, kayaknya kehilangan relasi sama Tuhan, kehilangan mau sharing pun udah nggak ada yang bisa di-sharingkan lagi. Jadi saya sekali lagi kasih tahu, kalau tergerak sharing kan. Karena bukan untuk diri saya, untuk memuliakan Tuhan. Supaya berikutnya semakin peka, semakin mengalami kasih Tuhan. Pada saat kita stop, pada saat kita tahan, pada saat kita tunda, malahan sepertinya blank. Udah nggak ada lagi pemikiran, walaupun coba digali, nggak bisa. Apa yang mau di-sharingkan pun akhirnya nggak bisa, nggak dapet ceritanya. Baik, saya sekarang mau masuk ke dalam permenungan buat kita semua. Pertanyaannya pertama, bagaimana relasi kita dengan orang kudus, dengan para santa-santo, dengan malaikat pelindung, dengan orang-orang kudus yang sudah di surga? Bagaimana relasi kita?
dengan malaikat pelindung. Apakah kita sering mendengar nasihatnya, arahannya, pimpinannya? Kedua, dengan Santa Santo, terutama dengan Santa atau Santo yang kita pilih namanya untuk nama baptis, nama penguatan. Ada nggak relasi kita dengan orang kudus tersebut? Dan juga orang-orang kudus yang sudah ada di surga, orang-orang saudara kita, kerabat kita, yang orang tua kita yang sudah meninggal dan sekarang ada di surga. Itu juga termasuk orang-orang kudus. Bagaimana relasi kita dengan mereka? Pernah mendoakan mereka? Meneladan apa yang baik yang dia lakukan di dunia ini? Meneruskan cita-citanya? Contoh ya, ada Marsekal Nasi yang kejam. Ya, ini ceritanya zaman Nasi ya. Keluarganya mendoakan dia dan ternyata dia memang sudah ada di surga. Jadi Nasi kan terkenal kejam ya. Dia Marsekal yang kejam. Tapi nggak tahu bagaimana prosesnya. Keluarganya mendoakan dia dan ternyata dia sudah ada di surga. Contoh lagi, Robert Kennedy. Ya, saya baca buku. Robert Kennedy itu adiknya John F. Kennedy ya, Presiden Amerika Serikat. Nah, Robert Kennedy waktu itu juga mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan apakah sudah jadi presiden atau sudah menang ya, pokoknya dia ditembak dan dia mati. Tapi pada waktu dia ditembak, waktu diketemukan, ternyata di tangannya itu ada rosario. Ditanya lagi, kira-kira ada di mana dia? Dan disimpulkan bahwa pada saat dia memegang rosario berarti dia ada bersama-sama dengan Bunda Maria. Bahkan pertanyaan terakhir sebelum si Robert ini meninggal adalah, adakah orang lain yang terluka? Jadi fokusnya bukan diri dia, aduh saya ditembak, tolongin saya mau mati. Enggak. Dia ditembak, faktanya ya, dia lagi pegang rosario, dan kita mengimani dia pasti sedang bersama Bunda Maria. Dan kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya bertanya, ada yang luka lagi enggak selain saya? Jadi dia peduli dengan orang lain, peduli dengan orang-orang sekitar. Disimpulkan bahwa dalam diri Robert Kennedy itu ada kasih dalam jiwanya. Dia peduli pada orang lain. Tanpa kita harus menyelidiki lebih lanjut dengan lihat cara hidup seperti itu, kita juga yakin bahwa dia pasti sudah diselamatkan. Itu sedikit contoh tentang kehidupan ya, relasi kita. Bagaimana relasi kita dengan orang kudus, dengan para Santa Santo, juga orang-orang leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah dikuduskan, yang sudah ada di dalam surga. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas belas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pengajaran yang Kau berikan kepada kami melalui Suster Faustina. Pada kesempatan ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami yang kami sering lalai, tidak peduli dengan arahan, bisikan dari, atau bahkan tidak peduli dengan kehadiran dari malaikat pelindung yang Kau berikan kepada kami. Juga kami sering acuh tak acuh, tidak melakukan hubungan dengan baik dengan para Santa Santo, terutama para Santa Santo yang kami pilih namanya untuk menjadi pada waktu kami dibaptis atau menerima sakramen Krisma. Tumbuhkan rasa cinta kami kepada mereka Tuhan, supaya juga menjalin relasi dengan mereka. Dan kami juga ingin terus berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Biarlah Engkau mengampuni segala kesalahannya dan mereka juga boleh menjadi orang-orang kudus pada saatnya nanti dan menikmati hidup kekal bersama Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, komunitas kami, juga masyarakat di sekitar kami.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.